يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin washabihil muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pembahasan kita masih berkaitan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang istri terhadap suaminya. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan tugas yang berat yang harus dikerjakan oleh seorang istri, itu taat. Berat kita katakan karena tidak jarang seorang istri ketika melaksanakan tugasnya ia mendapatkan banyak rintangan, seperti yang dikisahkan dalam riwayat bahwa seorang istri demi taat kepada suaminya, ia rela untuk tidak menjenguk dan melihat akhir hayat orang tuanya. Tapi ingatlah, aturan Allah ketika dilaksanakan, maka aturan ini akan memberikan efek yang positif. Jadi jangan kita khawatir terhadap kehidupan kita tatkala kita jalani kehidupan ini dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab atau tugas yang lain yang harus dilaksanakan oleh seorang istri adalah ia harus melayani suaminya. Sebagaimana yang kita jelaskan tentang faidah daripada pernikahan, yaitu melampiaskan syahwat kita, syahwat sebagai laki-laki atau syahwat sebagai perempuan. Dalam kaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada istri untuk melayani suaminya ketika suami tersebut memintanya. Jadi haram hukumnya ketika seorang istri diminta untuk melayani seorang suami tapi istri tersebut tidak mau. Kemudian tugas yang lain yang harus dilaksanakan oleh seorang istri adalah hendaknya seorang istri harus berpakaian rapih dan bersih dan menampilkan keindahan dari dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, hendaknya seorang istri ia harus memakai wangian yang paling wangi. Jadi kalau seandainya ada minyak wangi, ia harus memilih mana minyak wangi yang wanginya melebihi minyak wangi yang lain. Kemudian hendaknya seorang istri memakai pakaian yang terbaik. Wa talbisa ahsana thiyabiha. Kemudian hendaknya seorang istri memakai perhiasan yang terbaik yang ia miliki. Wa tazayyana bi'ahsani zinatiha. Kemudian seorang istri hendaknya ia sudah siap untuk melayani suaminya kapanpun suami tersebut memintanya. Ini adalah nasihat kasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang istri mampu untuk memperlihatkan kecantikan kepada suaminya, memperlihatkan keindahan kepada suaminya, maka suami ini akan merasa tenang, merasa nyaman. Ia akan merasa dihormati, merasa diperhatikan. Tapi coba, ada seorang istri ketika ia keluar rumah, ia berdandan, rapih-rapih, memakai minyak wangi. Tapi ketika ia di rumah, suaminya datang, ia tidak memakai wangian, ia tidak rapi. Bahkan berikan bau yang tidak sedap. Ini merupakan satu
praktek yang akan bisa meretakkan hubungan rumah tangga. Orang seperti ini akan memberikan satu alamat kepada suaminya. Anda bagi saya bukanlah orang yang spesial. Namanya orang spesial berarti apa? Orang tersebut adalah orang yang menjadi tujuan kita, dan ketika kita ingin bertemu dengan orang tersebut, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menampilkan keindahan, menampilkan kecantikan, menampilkan ketampanan. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang bagi kita bukanlah siapa-siapa, bukanlah tujuan kita, bukanlah sesuatu yang kita tuju, maka kita tidak akan menampilkan keindahan kita. Kita biasa saja. Ketika Rasul memberikan nasihat kepada kaum istri untuk memperlihatkan keindahan mereka terhadap suami mereka, hal ini memiliki satu alamat, memiliki pengertian yang luar biasa, bahwa seorang istri menjadikan suami sebagai satu-satunya tujuan dalam hidupnya, satu-satunya orang yang ia cintai, satu-satunya orang yang ia sayangi, sehingga apapun usaha yang ia miliki, ia peruntukkan untuk suaminya. Ia akan berakhlak dengan baik, ia akan peruntukkan kecantikannya untuk suaminya. Dan ketika suami melihat bahwa istrinya melakukan seperti ini, maka suaminya akan merasa tenang, suaminya akan merasa dihargai. Nah, kalau sudah seperti ini, maka niat untuk selingkuh contohnya, atau niat untuk melihat wanita lain akan sangat kecil dalam diri seorang suami. Kenapa? Karena seorang suami melihat bahwa istrinya adalah wanita yang sempurna, wanita yang berusaha untuk berpenampilan sempurna, berpenampilan indah di matanya. Ini merupakan satu solusi yang diberikan oleh Islam untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Kemudian mungkin muncul pertanyaan di benak pemirsa, apakah hal ini hanya khusus untuk seorang istri saja? Jadi seorang istri harus menampilkan kecantikan, keindahan kepada suaminya. Jawabannya adalah kerapihan, kebersihan bukan hanya tugas seorang istri, tapi suami pun sama. Ya, namanya manusia itu butuh kepada pemandangan yang indah. Apalagi sudah satu rumah, di bawah satu atap. Ketika kita hidup rumah tangga, maka kita memiliki keinginan supaya pasangan kita indah di mata kita. Makanya Al-Imam Baqir alaihissalam mengatakan, An-nisa'u yuhabbibna ayyarayna ar-rajula fi mithli ma yuhibbu ar-rajulu ayyara fihi an-nisa' min az-zinah. Imam Baqir alaihissalam menyatakan bahwa wanita pun menginginkan supaya suaminya itu rapi, bersih, sebagaimana suaminya menginginkan diri mereka untuk rapi, bersih, dan indah. Jadi Islam mengatur satu hubungan timbal balik. Kalau seandainya suami menginginkan istrinya untuk rapi, bersih, harum, maka suami pun harus bertindak seperti yang ia inginkan dari istrinya, yaitu rapi, bersih, harum. Kemudian tugas yang lain adalah seorang istri hendaknya ia mengurus rumah. Mungkin kalau kita melihat kepada fikih, tugas ini bukanlah tugas yang wajib dilakukan oleh seorang istri. Tapi seorang istri sudah seyogianya mampu mengurus rumah dengan baik. Karena yang namanya rumah tangga berarti kan harus ada pembagian pekerjaan, pembagian tugas. Seorang suami dia harus berpikir
dia harus berusaha untuk mengumpulkan harta, mengumpulkan nafkah supaya istrinya itu hidupnya dengan makmur, dengan bahagia. Istri pun sama. Istri ini harus menjaga hartanya suami, harus mengurus hartanya suami. Harus memberikan pelayanan yang memuaskan bagi suami. Ketika hubungan suami istri dibangun dengan rasa saling menghormati, rasa saling melengkapi, maka hubungan tersebut pasti akan menjadi hubungan yang harmonis, hubungan yang islami, hubungan yang suci. Ini adalah berbagai tugas yang perlu dilakukan oleh seorang istri. Kemudian dua tugas yang lain saya akan menyebutkan seringkas saja. Seorang istri harus bersyukur, berterima kasih kepada suaminya yang telah bekerja payah untuk memberikan nafkah kepadanya. Kemudian seorang istri dia harus qanaah, artinya dia harus merasa cukup dengan apa yang ia dapatkan dari suaminya. Kalau seandainya suaminya hanya bisa memberikan uang sebesar 50.000, maka ia pun harus qanaah. Dan ia harus memberikan motivasi lebih supaya suaminya bisa menghasilkan uang lebih daripada 50.000. Ini adalah tugas-tugas yang perlu diperhatikan oleh istri untuk bisa mewujudkan hubungan rumah tangga yang harmonis, yang berkualitas. Baiklah, misalnya insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pernikahan di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.